Si Pak Hotman Paris ya, protes sama saya katanya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun, dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Nah, biar dia belanja lagi, kalau belanja kan ekonomi jalan. Atau dia bagi-bagi ke orang, ekonomi jalan. Memang itu tujuannya. Oh, jadi ini jelasin sedikit yang 200 triliun Terima itu. kasih Pak Menteri. Jadi ini penempatan kas Bapak negara Wamen dan dengan juga bunga rendah teman-teman di wartawan. komersial. Jadi ini bukan saya taruh dalam bentuk program pembangunan atau earmark ke suatu tujuan tertentu, bukan. Hanya taruh itu di perbankan. 55 triliun di Mandiri, 55 di BNI dan BRI, di BTN 25 triliun dan di BSI 10 triliun. Ini bunganya 80% dari bunga acuan BI, dia digunakan untuk pembelian SBN syaratnya ya. Dan tenor 6 bulan itu dapat diperpanjang, jadi sebetulnya nggak ada tenornya itu. Jadi kalau bank nanya apakah kami boleh meminjamkan jangka panjang, boleh aja. Saya akan jaga supaya mereka nggak keganggu, saya juga nggak keganggu. Dan kalau saya lihat dari sejarah stok uang kita di bank sentral, harusnya saya nggak akan pernah terganggu. Masih amat banyak, masih cukup. Ya hanya mereka nyaruh sekitar 400 triliun atau lebih sepanjang tahun. Hanya pindahin sebagian. Ini dampaknya ke likuiditas naik, cost of fund jadi turun. Si Pak Hotman Paris ya, protes sama saya katanya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun, dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Nah, biar dia belanja lagi, kalau belanja kan ekonomi jalan. Atau dia bagi-bagi ke orang, ekonomi jalan. Memang itu tujuannya. Jadi itu merupakan konfirmasi bahwa kebijakan kita mulai jalan. Konsumsi dan investasi akan naik karena bunga turun dan multiplier effect untuk pertumbuhan ekonomi akan kelihatan semakin signifikan. Ini juga kedepannya akan kita sinergikan dengan fiskal moneter. BI sudah menurunkan 25 basis. Itu tujuannya sama, untuk membantu likuiditas di sistem perbankan supaya bunga turun, supaya ekonomi jalan. Jadi mereka juga sekarang pro growth. Oke, saya pikir utamanya itu untuk dampak dari apa? Manfaat dari penempatan dana yang 200 triliun itu. Next. Ini Danantara katanya, kalau Danantara hidup katanya akan bisa memberi dorongan tambahan ke ekonomi. Yang di bawah kiri adalah kontributor investor terhadap investasi. Kita harapkan nanti di tahun 2026 investasi mencapai 7.450, di mana swasta 6.200, BUMN dan antara 720, dan pemerintah 530. Yang Anda perhatikan ke depan adalah di tahun-tahun mendatang, kontribusi dan antara akan terus ditingkatkan. Walaupun saya lihat ini masih sedikit ya, masih malu-malu mungkin. Tapi saya yakin ke depan kalau udah jalan, dia tumbuhnya akan lebih cepat dari sekitar 980 triliun di tahun 2029. Oke. Next. Oke. Saya jelaskan asumsi dasar ekonomi untuk 2025 ya. APBN-nya 5,2, realisasi 5,12. Ini yang saya bilang tadi kan, 5 tambah 1 tambah 2 jadi 8. Tapi saya sudah jelaskan alasannya ya. Memang ada uang lebih yang mendorong demand pada waktu bulan-bulan di triwulan kedua tahun 2025. Inflasi mencapai sekarang 2,31% year on year, nilai tukar 16,498 end of period ya. Yield SBN 10 tahun 6,28% end of period. Asumsi APBN 2026 berapa? 6,9. Jadi kira-kira tahun depan saya bisa menghemat cukup banyak itu. Nah, mungkin bunga naik lagi terlalu signifikan. Insya Allah katanya. Itu tabungan kamu bukan? Iya, tabungan. Tabungan. Harga minyak mentah Indonesia 66,07 end of period. APBN-nya 82, jadi ada untungnya di situ ya. Untung nggak kita? Untung. Netnya untung apa rugi? Kayaknya untung sedikit ya. Ya, untung sedikit artinya apa? Anggaran apa APBN kita akan lebih bagus.
Itu untung sedikit harusnya kan? Untung sedikit kan? Masih untung apa rugi? Berapa keuntungan per dolar? Per... Oke. Oke, pakai untung lah pokoknya. Lifting minyak habis loh banyak. Banyak ngitungnya dia. Lifting minyak 575,4 di bawah asumsi. Ini emang sektor yang harus dihidupkan lagi ke depan. Ya, kalau cari cara bagaimana memberikan insentif ke investasi di perminyakan dan gas. Lifting gas juga 680,4 triliun. Apa itu? Bukan ya? 180,4 ribu, oh ya. Ini oil equivalent ya, di bawah asumsi juga. Jadi di situ ada kelemahan kita di situ. Tapi pada dasarnya pada dasarnya sih masih cukup baik. Ini kita sebutkan realisasi APBN sampai dengan 31 Agustus 2025. Pendapatan negara itu 1.638,7 triliun, itu 57,2% terhadap outlook-nya. Belanja negara mencapai 1.960,3 triliun, 55,6% terhadap outlook. Defisit APBN 321,6 triliun atau 1,35% dari PDB. Keseimbangan primer masih 22,0 triliun rupiah. Jadi kalau lihat dari sini sih, harusnya kan negatif keseimbangan primer sampai dengan akhir tahun. Jadi masih ada, ini indikasinya adalah masih ada belanja pemerintah yang mesti dipercepat lagi supaya keseimbangan primernya sesuai dengan desain waktu kita buat anggaran untuk tahun 2025. Oke, jadi kesimpulannya dari presentasi ini, ketidakpastian global masih tinggi. Padahal saya bilang tadi turun ya. Ini teksnya masih salah sedikit. Ya, ketidakpastian global masih tinggi kelihatannya, tapi prospek global semakin clear, semakin kelihatan. Kelihatannya akan semakin membaik ke depan dan dengan pertumbuhan yang lebih cepat kemungkinannya karena para pengambil kebijakan di central bank maupun pemerintahnya siap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global. Kita lihat Amerika yang lambat sekali menurunkan, akhirnya menurunkan juga. Masih ada tensi geopolitik, tapi udah bertahun-tahun di situ rasanya sih bukan faktor utama lagi. Ya, tetap aja perbaikan ini mesti diantisipasi dan dimitigasi. Jadi lucu kalimatnya ya. Tapi kira-kira gitu, gambarnya sih nggak seburuk awal tahun lah kelihatannya sih. Kita lihat momentum pertumbuhan ekonomi terus diperkuat dari sektor permintaan dan daerah. Gimana kalimatnya? Pada dasarnya gini, ekonomi kita masih kuat walaupun ada gejolak global dan kita akan perkuat terus ke depan. Apalagi kami sudah mendorong uang 200 triliun ke perbankan, harusnya sih demand dan supply akan tumbuh dan bank sentral juga sudah menurunkan bunga. Jadi gerakan kami dengan bank sentral amat sinkron sekarang, sama-sama mendukung pertumbuhan ekonomi yang saya pikir dampaknya akan terlihat Oktober, November, Desember. Jadi kita harapkan triwulan keempat ekonomi akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Peran APBN dalam mendukung program prioritas nasional dan katalis pertumbuhan akan terus diperkuat. Kita akan mempercepat belanja negara, kualitasnya juga diperbaiki. Kas negara akan dioptimalkan untuk mendukung produktivitas sektor swasta semaksimal mungkin. Pendapatan negara akan terus dijaga dan diperbaiki sejalan dengan perkembangan kondisi ekonomi yang ada pada saat ini. Mungkin demikian update APBN dari kami. Mungkin selanjutnya kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan ya. Silahkan kalau pertanyaan. Sudah ada.